Semua orang panik tentang MOU ini, dan saya mengerti alasannya. Sangat mudah terbawa oleh sensasi dan dramanya. Tapi ketika Anda benar-benar meninjau faktanya, saya rasa ceritanya agak berbeda dari yang telah kita dengar. Ini adalah Mirke Amirkesyan, JNS TV. Mari kita mulai dari dasar-dasarnya. 1 tahun yang lalu, di tengah malam, setiap komandan militer dan garda revolusi Iran dibunuh secara bersamaan dalam rentang waktu 10 detik yang sama oleh Israel dan Amerika Serikat. Kepala Staf Komandan Pasukan Quds, wakilnya Komandan Pertahanan Udara, Komandan Program Rudal Balistik, Kepala Intelijen, Menteri Pertahanan, penasihat utamanya, dan seluruh tim ilmuwan senior yang secara aktif bekerja pada program senjata nuklir Iran. Tersebar di berbagai kota, berbagai kompleks, beberapa tidur di apartemen, beberapa jauh di dalam bunker bawah tanah, semuanya disergap tanpa peringatan dan tanpa jalan keluar. Jika ada jeda beberapa menit saja antara beberapa serangan, mungkin mereka bisa melarikan diri. Kegilaan dari kecanggihan operasi seperti itu hampir di luar nalar. Begitu juga dengan para otak di baliknya yang sejak awal sudah berpikir di luar kebiasaan dan di luar batas realitas. Dalam beberapa bulan terakhir, kita telah menyaksikan beberapa pertunjukan kekuatan militer yang paling luar biasa, yang sebelumnya hampir mustahil untuk dibayangkan. Dan ada alasan mengapa saya memberitahukan hal ini kepada Anda. Begini, ada 2 jenis orang optimis. Jenis pertama adalah optimis bodoh. Optimis yang menyangkal kenyataan. Mereka percaya segalanya akan selalu berjalan sempurna. Dan itu adalah jenis optimisme yang delusional, bukan tipe yang saya sukai. Tapi yang kedua adalah optimis realistis, yang memahami bahwa segala sesuatu tidak akan mudah. Namun ketika Anda melihat fakta-fakta yang ada, Anda tahu bahwa Anda memiliki apa yang dibutuhkan untuk menghadapi kesulitan di depan. Menjadi tipe optimis seperti ini sebenarnya bukan berarti tidak berpendidikan. Ini justru melihat kenyataan dengan jelas. Dan itulah yang akan kita lakukan sekarang. Karena untuk memahami MOU ini, Anda perlu mengingat konteks dari perjanjian ini. Apa yang telah dicapai Israel selama beberapa tahun terakhir benar-benar luar biasa. Sebagian dari itu dilakukan tanpa dukungan penuh dari pemerintahan Amerika. Tidak seperti yang diasumsikan kebanyakan orang. Para sandera berhasil dibawa pulang, semuanya. Termasuk mereka yang katanya tidak akan pernah bisa kembali. Israel diberitahu untuk tidak memasuki Rafah, untuk tidak melakukan banyak hal berbeda yang tetap mereka lakukan. Dan begitulah para sandera berhasil dibawa pulang. Premis bahwa menahan diri dan membuat kesepakatan akan menghasilkan hasil yang lebih baik seringkali salah. Dan orang-orang yang mengatakan itu terbukti benar. Dengan Hizbullah yang telah mengumpulkan 150.000 roket dan rudal yang diarahkan ke kota-kota Israel, persenjataan teroris non-negara terbesar dalam sejarah, mereka kini hanya tersisa sebagian kecil dari kapasitas mereka. Kepemimpinan mereka sudah tidak ada lagi. Lebih dari 90% senjata-senjata itu telah dihancurkan, bahkan sebelum digunakan di zona keamanan di Lebanon Selatan, yang merupakan penyangga pertama yang benar-benar berarti yang dimiliki Israel di perbatasan itu dalam satu generasi. Kerusakan ekonomi besar-besaran pada basis industri IRGC mencapai ratusan miliar dolar. Sesuatu yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dan keretekan yang terbuka antara rezim dan rakyat Iran akibat kehancuran ini sungguh tak terbayangkan. Rezim yang tidak bisa memberikan apapun kepada rakyatnya, pada akhirnya akan runtuh. Dan Israel dalam banyak hal telah menciptakan kondisi untuk hal itu. Dan kemudian ada hal yang disebut Netanyahu sebagai pencapaian terbesar dari semuanya, yaitu runtuhnya penghalang rasa takut. Karena selama bertahun-tahun argumennya adalah bahwa mungkin Anda bisa melakukan operasi rahasia di dalam Iran. Anda bisa melakukan sabotase, tetapi Anda tidak bisa mengirimkan pesawat tempur Israel ke wilayah udara Iran yang jaraknya ribuan mil jauhnya dan benar-benar berhasil. Konsekuensinya akan sulit diprediksi. Langkah-langkahnya terlalu berbahaya. Argumen tersebut memiliki daya tarik yang kuat sehingga membentuk pemikiran strategis Israel selama beberapa dekade. Dan kemudian Israel melakukannya dan dunia tidak berakhir. Dan Iran tidak berhasil membalikan apapun. Dan yang terungkap adalah bahwa hambatan itu selama ini hanyalah cermin yang memantulkan keraguan Israel sendiri kembali kepada dirinya. Dan begitu Israel melewati batas itu, tidak ada lagi jalan kembali. Dan doktrin keamanan Israel berubah secara permanen. Israel penuh dengan pencapaian luar biasa, baik dengan maupun tanpa Amerika Serikat. Dan itu tidak akan berubah. Yang telah berubah adalah bahwa Israel tidak akan lagi begitu saja menerima musuh-musuh yang bersumpah untuk menghancurkan mereka tanpa benar-benar berusaha keras memastikan hal itu tidak terjadi. Ini adalah pelajaran yang telah dipelajari Israel, dan musuh-musuh mereka tidak boleh diremehkan. Bahkan jika sekutu-sekutu Israel tidak memiliki pemahaman yang sama seperti yang telah dipahami oleh orang Israel. Meskipun begitu, jika kamu bertanya padaku, tampaknya Amerika Serikat belakangan ini mulai menyadari semua yang telah dipahami secara naluriah oleh orang Israel, bahwa teroris radikal tidak bisa diajak bernegosiasi.
Menurutku kita sudah punya buktinya, dan kamu tidak perlu melihat lebih jauh dari ekspresi wajah Vance ketika dia diabaikan oleh perwakilan Iran dalam putaran negosiasi terbaru. Dan dengan pemikiran itu, mari kita bicarakan tentang kesepakatan ini, yang sebenarnya bukan kontrak yang ditandatangani, meskipun ada upaya untuk membuatnya terasa seperti itu. MOU ini, yang merupakan singkatan dari Memorandum of Understanding yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan Iran minggu lalu, telah menimbulkan cukup banyak kecemasan yang bisa dimengerti karena kesepakatan yang diajukan memang mengkhawatirkan. Meskipun ini hanya perpanjangan dari gencatan senjata, isinya tidak terlalu baik. Nota kesepahaman tersebut tidak membahas program rudal balistik Iran, sesuatu yang telah dirasakan ancamannya oleh warga Israel, begitu juga negara-negara Teluk. Nota tersebut juga tidak membahas dukungan Iran terhadap proksi-proksinya di seluruh kawasan, yang secara nyata telah menciptakan terorisme yang kacau di seluruh Timur Tengah. Nota tersebut membuka Selat Hormuz, tetapi membuat Iran tidak dapat memberlakukan biaya transit setelah jendela negosiasi selama 60 hari. Pejabat Iran sudah mengatakan bahwa selat tersebut akan tetap berada di bawah pengelolaan Iran. Dan jika Anda tidak mengerti maksudnya, itu berarti harga minyak akan naik secara permanen tanpa biaya tambahan, bukan hanya berdasarkan peristiwa dunia. Kesepakatan itu mencakup dana rekonstruksi sebesar 300 miliar dolar untuk Iran, yang pasti akan mereka gunakan untuk membangun kembali senjata nuklir dan proksi mereka. Meskipun perjanjian tersebut mengharuskan mereka membuktikan bahwa mereka tidak akan melakukannya. Dan perjanjian itu telah ditandatangani. Sementara infrastruktur nuklir Iran sudah hancur, kepemimpinan militernya dipenggal, dan ekonominya jatuh bebas. Yang berarti bahwa Amerika masuk ke posisi negosiasi terkuat yang pernah dimilikinya terhadap Iran. Dan keluar dengan kesepakatan yang menurut banyak orang serius, termasuk banyak Republikan yang serius. Memberikan terlalu banyak konsesi. Ngomong-ngomong, aku punya teori tentang bagaimana itu bisa terjadi. Dengan Trump memilih antara dua calon pendahulunya, Vance dan Rubio, dia memberi Vance kesempatan untuk melakukannya dengan caranya sendiri, yang tidak disetujui oleh Rubio. Dan jika Vance gagal, Rubio bisa saja mengambil alih kendali. Sesuatu yang secara pribadi akan membuat saya senang adalah saya pikir Rubio mungkin lebih memahami Timur Tengah dan dunia daripada calon presiden Amerika manapun di masa depan. Namun bahkan jika Rubio memenangkan pemilu berikutnya karena berhasil menjatuhkan rezim akibat kesepakatan Vance yang gagal, seperti yang tampaknya akan terjadi, pada akhirnya akan ada seseorang yang memimpin Amerika Serikat yang tidak memahami pentingnya Timur Tengah. Rencana Islamisasi yang telah menguasai Amerika Serikat dan Eropa, dan yang mana Israel berada di garis depan. Dan itulah masa depan. Apa yang orang-orang alami sekarang dengan MOU ini adalah gambaran masa depan. Seperti apa jadinya jika ada seseorang yang menuruti kelompok orang Amerika yang semakin banyak merasa bahwa intervensi itu tidak baik. Namun kabar baiknya adalah sampai saat ini orang-orang Iran sendiri yang ingin menggagalkan kesepakatan itu. Karena seperti yang sudah Anda ketahui, mereka sendiri sebenarnya tidak pernah tertarik pada kesepakatan sungguhan. Sekarang, jika teori saya benar, kita akan segera mengetahuinya. Rubio akan pergi ke Timur Tengah minggu ini dan secara mencolok sepenuhnya menyerahkan pembelaan publik atas kesepakatan itu kepada Vance, serta orang-orang yang telah mengamati Rubio selama bertahun-tahun. Mereka, untuk dikatakan secara halus, merasa tidak masuk akal bahwa dia akan meninggalkan posisi kebijakan luar negerinya yang telah lama dipegang hanya untuk menjadi pendukung utama sebuah kesepakatan yang memberikan Iran dana rekonstruksi sebesar 300 miliar dolar sebagai imbalan atas komitmen yang tidak akan pernah mereka tepati. Saya rasa sudah jelas bahwa kita semua berharap kesepakatan ini tidak terjadi. Bukan hanya karena itu akan membuktikan bahwa Israel benar, tetapi juga karena bahaya jika Iran mendapatkan apa yang dijanjikan Vance kepada mereka benar-benar menakutkan. Tapi kenyataan bahwa itu menakutkan bukan berarti kita tidak bisa mengatasinya. Dan inilah yang ingin saya minta kalian pegang teguh di tengah segala ketidakpastian ini. Saya tidak meminta kalian untuk percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja hanya karena semuanya selalu baik-baik saja dan Tuhan ada di pihak Israel. Saya meminta kalian untuk melihat bukti-bukti spesifik, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi tentang apa yang telah dibangun, apa yang telah dibuktikan, dan apa yang telah berhasil ditembus. Dan untuk memahami bahwa orang-orang yang sama yang melakukan semua itu masih ada di sini. Dan masih berpikir, dan masih memimpin dari posisi dengan kompetensi yang telah terbukti, yang diperoleh dalam keadaan tersulit yang mungkin terjadi. Dan bahwa jalan ke depan mungkin akan sulit, tetapi pada dasarnya kita lebih kuat, lebih mampu, dan menjadi lawan yang lebih berbahaya bagi siapapun yang mengancam kita dibandingkan sebelumnya dalam sejarah kita. Dan itulah satu-satunya kesimpulan yang benar-benar didukung oleh bukti dalam kasus nota kesepahaman tersebut. Saya Yerki dan sampai jumpa di lain waktu.